Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya persembahkan video PPL kedua saya dengan materi klasifikasi makhluk hidup dengan subbab materi tentang cara membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Silahkan disimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sudah sempat sarapan tadi? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan cek kehadirannya dulu ya. Di sini ada Mbak Tika, Mas Dava, Mbak Desta, Mbak Dea, Mbak Ega, Mbak Anggar, kemudian Mbak Naila, Mbak Rere, Mbak Rila, Mas Rikwal, Mbak Afil, Mbak Anggi, dan Mas Trio ya. Oke, terima kasih sudah hadir untuk kegiatan pertemuan tatap maya hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum belajar, agar ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat dan dapat diterima dengan baik, sebelum belajar sebaiknya marilah kita berdoa dulu. Mas Rikwal bisa minta tolong dipimpin berdoa teman-temannya. Session please. Before we study, let's pray together. Let's pray. Finish. Oke, terima kasih Mas Rikwal. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya memiliki dua macam gambar di sini. Gambar A dan gambar B. Coba kalian perhatikan. Di situ gambar A menunjukkan gambar apa ya? Bermain sepak bola, Bu. Bermain sepak bola. Yang gambar B? Mbak Rere? Ada? Robot, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup di sekitar dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, saya ingin kalian menjelaskan setelah kegiatan mengamati tersebut, kalian dapat menjelaskan apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kalian amati itu dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian diharapkan dapat membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian untuk tujuan yang keempat, dapat menyajikan hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup melalui kegiatan presentasi ya, seperti yang sudah didiskusikan di grup WA sebelumnya. Kita ke gambar lagi. Di sini, tahukah kamu apakah perbedaan antara tumbuhan dan mobil? Nah, di sini ada gambar pohon sebagai perwakilan dari tumbuhan. Kemudian ada mobil. Kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, apa ada yang bisa menjawab apa saja ciri-ciri yang membedakan antara tumbuhan dan mobil? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Oh ya, Mas Rikwal lagi. Bagaimana, Mungkin Mas? kalau yang pohon itu membutuhkan oksigen, menghasilkan oksigen. Ya, Jadi terus? kalau yang benda mati itu tidak membutuhkan udara untuk hidup seperti itu, Bu.
Oh ya, dari sisi tumbuhan itu membutuhkan udara untuk bernafas gitu ya. Sedangkan mobil tidak membutuhkan udara untuk bernafas. Bagus. Itu sudah jawaban yang bagus sekali. Mungkin ada yang bisa jawab yang lain? Kalau pohon bisa tumbuh, Bu. Kalau mobil nggak bisa. Oh iya, Mbak Anggar, bagus sekali. Pohon bisa tumbuh semakin besar ya. Sedangkan kalau mobil tidak bisa tumbuh. Ukurannya dari sejak baru beli sampai tua pun ukurannya akan tetap seperti itu ya. Tumbuhan di sini adalah benda hidup atau bisa disebut juga dengan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dapat bergerak aktif atau pasif. Bergerak aktif di sini maksudnya ketika kalian melihat seperti tadi gambar yang pertama itu ada beberapa anak yang sedang bermain sepak bola. Itu adalah salah satu contoh bergerak secara aktif. Sedangkan bergerak secara pasif itu adalah pada tumbuhan. Tumbuhan itu memang tidak bergerak berpindah tempat, tetapi dia juga mengalami pergerakan seperti misalnya ketika dia tumbuh semakin besar, itu ada yang bergerak dari bagian-bagian tumbuhannya seperti misalkan gerak tumbuhnya ujung batang ke arah datangnya sinar matahari, itu ya. Kemudian untuk ciri-ciri yang kedua di situ yang tadi disebutkan oleh Mas Rikwal, yaitu dapat bernafas. Baik tumbuhan, manusia, dan hewan, di sini pastinya membutuhkan udara untuk dapat bernafas sehingga mereka dapat melangsungkan hidupnya. Untuk ciri yang ketiga, di sini adalah dapat tumbuh dan berkembang seperti yang disebutkan oleh Mbak Anggar tadi. Pohon sebagai makhluk hidup di sini dapat tumbuh semakin hari semakin besar. Yang keempat yaitu dapat berkembang biak. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri yang kelima. Di sini makhluk hidup itu pastinya membutuhkan nutrisi atau makanan untuk agar dapat tetap hidup. Kemudian ciri yang keenam di sini mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Kemudian ciri yang terakhir yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsang. Untuk peka terhadap rangsang di sini misalkan yang terjadi pada daun putri malu. Sekarang kita bahas yang mobil. Mobil di sini adalah benda tak hidup. Benda tak hidup di sini pastinya sebagai kebalikan dari benda hidup atau makhluk hidup tadi, mereka tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Seperti yang kemarin sudah saya informasikan melalui grup WA kelas, dan juga saya sudah membagikan LKPD kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Di situ untuk LKPD yang pertama, kemarin yang ini ya, sudah dikerjakan ya di rumah ya. Tentang mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Kemarin juga sudah sempat kalian diskusikan di grup WA, ada beberapa yang sudah saya simak. Di situ ada beberapa benda yang harus kalian amati. Yang sudah saya tentukan di situ ada 4, yaitu ada ikan, kemudian ada meja, ada kursi, dan ada anak ayam. Kemudian saya minta satu tambahan lagi tentang objek yang harus kalian amati, itu terserah.
mau kalian tambahkan objek apa, baik dari benda hidup maupun benda tak hidup. Dari sini, hal-hal yang harus dilakukan dari kelima objek tersebut adalah yang pertama, kalian harus mengamati apa saja sih ciri-ciri yang dimiliki oleh objek-objek tersebut, baik dari makhluk hidup maupun makhluk benda tak hidup itu. Kemudian yang kedua, kalian mencatat hasil pengamatan ciri-ciri kalian itu melalui ke dalam tabel pengamatan yang sudah ada dalam LKPD. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mencatat hasil pengamatan kalian, kalian diminta untuk membandingkan hasil pekerjaan kalian dengan cara saling mengirimkan foto hasil pekerjaan kalian dan mendiskusikannya lewat grup WA kelas. Di sini tujuannya agar kalian itu bisa saling mengetahui bagaimana hasil pekerjaan temanku, apakah ada yang kurang, atau bisa saling menanggapi dari pekerjaan sendiri dan pekerjaan temannya, gitu ya. Kemudian untuk yang keempat, kalian diminta untuk membuat kesimpulan tentang pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Nah, dari hasil diskusi kemarin, saya sudah menemukan 2 hasil pengamatan yang terbaik untuk bisa disampaikan. Yang pertama di sini dari hasil kerja Mbak Naila. Ya, Mbak Naila sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Siap, Bu. Siap. Oke, silakan Mbak Naila. Baik. Ciri-ciri yang ditentukan, anak ayam pelangi. Ciri-cirinya adalah mempunyai 2 kaki dan sayap, tubuhnya berbulu halus, bernapas, hidup di darat, dapat bertelur dan juga tumbuh dan berkembang biak. 4. Kursi plastik, tidak bergerak, memiliki 4 kaki, bentuknya tetap, tak bernapas, tidak mengeluarkan kotoran, dan lain-lain. Kelima, kucing Anggora. Ciri-cirinya adalah bisa beranak atau melahirkan, bernapas, butuh makanan, dapat bergerak atau berjalan dan berlari kencang. Kesimpulan, objek yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup antara lain ikan, anak ayam pelangi, dan kucing. Objek yang memiliki ciri-ciri benda tak hidup antara lain kursi dan meja kayu. Ciri-ciri makhluk hidup yang ditentukan: bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, tumbuh semakin besar, berkembang biak dengan bertelur dan beranak, dan juga mengeluarkan kotoran. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti masih tentang klasifikasi tumbuhan, bagaimana cara membuat kunci dikotomi atau kunci determinasi yang sederhana saja untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri yang mereka miliki untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang materi yang saya sampaikan hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan ya. Berarti sudah cukup jelas ya untuk penyampaian hari ini. Ya. Kalau begitu, terima kasih sudah bergabung bersama saya di dalam kegiatan daring kali ini. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah dan tetap bersemangat.